Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Maaf Mbak mengganggu waktunya. Tidak. Jadi kegiatan apa lagi semalam Pak? Saya tidak ada kegiatan Mbak, hanya saja membaca sedikit buku untuk mengingat kembali materi. Sebentar lagi kan ujian Mbak, jadi tinggal berapa hari lagi begitu Mbak. Oh bagus, kamu sudah mempersiapkan diri kamu untuk menghadapi ujian. Ya Mbak, begitulah kira-kira. Oke, jadi gimana setelah pertemuan sebelumnya? Dimana kita sudah merencanakan penerapan strategi untuk mengatasi permasalahan kamu, dan kita sudah bersama-sama telah menyepakati bagaimana nanti kita melakukan teknik tersebut seperti itu. Ya Mbak, benar, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah bersama merencanakan penerapan teknik pada saat konseling akan seperti apa, dan itu kita sudah membahas dan menyepakatinya. Baiklah, jika seperti itu, bisa kamu ceritakan kembali permasalahan kamu satu-satu, dan kita akan mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan beberapa teknik yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya. Baik Mbak, saya akan menceritakan permasalahan saya. Yang pertama itu saya merasa mengalami kecemasan pada saat pembagian kelompok di kelas, dan itu membuat saya cemas akan tidak mendapatkan kelompok. Begitu juga dengan teman yang ada di kelas, sehingga hal itu membuat diri saya memikirkan hal negatif, bahwa tidak akan ada teman kelas yang ingin bergabung dengan saya ketika pembagian kelompok di kelas. Hal itu dapat mengganggu pikiran saya, sehingga pada saat waktu istirahat di malam hari, saya mengalami kesulitan untuk tidur. Hal itu yang saya rasakan dikarenakan adanya rasa kecemasan yang ada pada diri saya Mbak. Iya baik, saya paham dari permasalahan yang kamu alami sekarang, di mana kamu itu memiliki rasa kecemasan akan teman kelas kamu yang menjauhi kamu dan tidak ingin bergaul dengan kamu, sehingga pada saat pembagian kelompok kamu merasa cemas bahwa tidak ada teman yang ingin bergabung dengan dirimu, bukankah seperti itu? Iya Mbak, benar seperti itu. Itu yang dapat mengganggu pikiran saya, sehingga saya mengalami kesulitan untuk tidur Mbak. Ya, saya paham. Dan saya dapat merasakan apa yang kamu rasakan. Baiklah, kamu sudah menceritakan nih permasalahan apa yang kamu alami. Sekarang kita akan langsung mencoba melakukan teknik di mana sudah kita sepakati bersama untuk mengatasi permasalahan yang kamu alami. Bagaimana, apakah kamu sudah siap? Iya Mbak, saya sudah siap. Baiklah, kita akan menggunakan teknik asosiasi bebas, di mana saya sudah menyampaikan bahwa teknik ini dapat mengurangi kecemasan yang kamu alami. Dengan adanya teknik ini dapat membantu kamu menjernihkan dan mengurangi pikiran dari pengalaman dan pemikiran sehari-hari hingga sekarang yang kamu rasakan. Sehingga dengan teknik ini kamu nanti akan mudah untuk mengungkapkan pengalaman masa lalu kamu. Jadi bagaimana, apakah sampai di sini bisa dipahami? Ya Mbak, saya bisa pahami. Saya juga sudah siap untuk melaksanakan proses konseling kita Mbak. Wah, nampaknya kamu sudah tidak sabar dan bersemangat ya untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu alami. Pastinya begitu Mbak, saya ingin sekali masalah yang saya alami ini dapat terselesaikan karena sudah sangat mengganggu saya Mbak. Oke, baiklah, kita langsung saja, di mana untuk permasalahan yang kamu alami ini kita akan menggunakan teknik asosiasi bebas. Pada teknik ini kita akan terlebih dahulu melatih diri kamu untuk rileks. Kemudian saya akan menyebutkan satu kata atau beberapa kata di mana nanti kamu bisa merespon secara spontan kata itu. Contohnya, saya menyebutkan kata meja, lalu kamu menjawab tempat saya dan keluarga makan malam. Bagaimana? Apakah kamu bisa mengerti? Mengerti Mbak. Sekarang kamu dapat memposisikan tubuh kamu lebih nyaman. Lalu kamu bisa latih pernapasan, tarik dari hidung, keluarkan dari mulut ya. Kamu bisa lakukan pernapasan, tarik dari hidung, keluarkan dari mulut sebanyak 3 kali. Oke. Baik, saya akan mencoba menyebutkan satu kata. Silakan kamu bisa merespon sesuai pengalaman yang kamu ingin ceritakan. Baik Mbak. Oke, baik, kamu boleh menutup mata kamu. Untuk kata pertama yaitu kelas. Kelas, tempat saya belajar. Yang kedua, teman. Teman, orang terdekat. Baik, tadi kamu sudah mendeskripsikan beberapa hal dan kamu dapat membuka mata kamu perlahan.
Oke, tadi kamu mengatakan bahwa ketika berada di kelas kamu merasa tidak ada orang yang ingin bergaul dengan dirimu. Bisa kamu ceritakan kembali mengapa kamu bisa merasakan bahwa tidak ada teman yang di kelas, tidak ada yang ingin bergaul denganmu? Jadi kenapa saya merasa seperti itu, Mbak? Karena pada saat diskusi di kelas tidak ada sama sekali teman yang mendengarkan perkataan saya. Bahkan ketika minta pendapat, saya merasa bahwa saya dicuekin, Mbak. Jadi dari perlakuan teman kamu yang begitu tidak mempedulikan keberadaan kamu di kelas, kamu merasa bahwa teman kamu menjauhi kamu sehingga membuat pikiran kamu terganggu. Ya Mbak, teman saya selalu seperti itu dan bahkan ketika berada di luar kelas, saya juga merasakan hal yang sama, Mbak. Baik, ketika teman kamu memperlakukan kamu seperti itu di dalam kelas, apa yang ada di pikiran kamu dan di benak kamu? Yang ada di pikiran saya, kenapa sih saya dijauhi? Apakah ada salah atau ada hal yang membuat mereka menjadi seperti itu? Baik, kamu bisa menutup kembali mata kamu terlebih dahulu. Kamu bisa kembali posisi yang tadi. Kamu bisa menutup mata kamu kembali terlebih dahulu seperti tadi, tetapi kamu bisa memposisikan diri saya adalah teman kamu. Kamu dapat mengatakan apa yang kamu ingin katakan kepada teman kamu. Silakan, kamu bisa memulainya. Teman-teman, aku capek, aku bingung apa yang membuat kalian jauhi aku. Sampai-sampai kalian tidak mengajak aku ketika ada kegiatan kelas atau bahkan bersama teman-teman yang lainnya. Apa aku ada salah sama kalian? Apa aku pernah menyinggung perasaan kalian? Apa aku pernah menyinggung perasaan kalian sampai-sampai kalian tidak ingin bergaul dengan aku lagi? Padahal aku sudah mencoba untuk memulai pembicaraan dengan kalian, tapi kalian tidak merespon apa yang aku bicara. Kalian hanya cuekin aku. Kalian tidak tahu bahwa dari perlakuan kalian seperti ini membuat diriku mengalami kesulitan untuk tidur, karena aku memikirkan perlakuan kalian ke aku seperti apa. Padahal aku juga mencoba meminta maaf walaupun aku pikir aku tidak ada salah sama kalian. Aku selalu berharap kalian masih ingin berteman dan bergaul dengan aku lagi. Baik, saya paham dan merasakan apa yang kamu rasakan. Di sini dapat dikatakan bahwa kamu meluapkan unek-unek lebih menuju ingin memberitahu kepada teman kamu bahwa kamu tidak ingin mereka menjauhi kamu. Dan kamu juga ingin berteman baik dengan mereka, seperti itu? Iya benar, saya ingin mereka bisa berteman dan bergaul lagi dengan saya dan tidak menjauhi saya. Ya, saya mengerti apa yang kamu inginkan. Baiklah, kita sudah melaksanakan teknik pertama, yaitu menggunakan teknik asosiasi bebas, yaitu untuk mengatasi masalah kecemasan yang ada pada dirimu. Setelah melakukan teknik ini, kamu bisa mencoba sendiri untuk melakukan di rumah dan mencoba untuk merilekskan diri terlebih dahulu. Ketika kamu merasa kecemasan itu datang lagi, kamu bisa melakukannya di rumah seperti itu. Kamu juga di sini masih menekankan ke dalam hati kamu. Jadi untuk nantinya kamu sebisa mungkin menyadari bahwasannya tidak hanya dari pihak lain yang masih memiliki kekurangan, sehingga kita bisa memotivasi dan memberikan semangat kepada diri kita sendiri. Atau introspeksi diri terlebih dahulu. Bagaimana, apakah kamu paham? Ya Mbak, saya paham dan saya akan mencoba melakukannya di rumah. Dan saya akan mencoba untuk menyemangati diri saya sendiri bahwa masih banyak orang yang malah mengalami permasalahan yang lebih berat dari saya, dan saya akan mencoba untuk introspeksi diri lagi, Mbak. Oke, baguslah jika seperti itu ya. Kamu sudah memiliki kemauan sendiri dalam diri kamu untuk mencoba menerima dan mencoba menyemangati diri kamu lagi. Assalamualaikum, Mbak. Ya, waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Tidak. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, pada pertemuan sebelumnya kan kita telah melakukan teknik konseling, yaitu untuk mengatasi kecemasan yang kamu alami. Jadi saya harap kamu menerapkan sendiri teknik tersebut ketika munculnya rasa cemas itu. Nah, jadi gimana? Saya harap kamu bisa ya melakukan dan mempraktekkan ketika sedang di rumah. Ya Mbak, saya akan mempraktekkan di rumah, dan ketika rasa cemas itu muncul, saya akan mencoba melakukan teknik yang telah Mbak berikan. Saya akan merilekskan tubuh saya sesuai dengan teknik yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Baguslah jika seperti itu, saya senang mendengarnya.
bahwa di sini kamu sudah melakukan niat untuk kamu sudah memiliki niat untuk melakukan teknik tersebut ketika masalah itu muncul. Jadi kamu sudah siap untuk melakukan sebuah perubahan dalam dirimu. Iya Mbak, betul. Saya ingin sekali masalah yang saya alami dapat terselesaikan dan saya tidak ingin adanya masalah ini dapat menghambat saya lagi. Oke, baguslah. Kamu sudah berpikir untuk melakukan sebuah perubahan ya? Iya Mbak, saya harap begitu. Oke, baiklah kita lanjut ya proses konseling hari ini. Kita akan mencoba melaksanakan teknik kedua, di mana telah kita sepakati bersama pada pertemuan sebelumnya untuk mengatasi permasalahan yang kamu alami. Pada pertemuan hari ini kita akan menggunakan teknik yaitu CBT, di mana kamu bisa kembali memecahkan permasalahan yang kamu alami dan yang kamu rasa mengganggu kamu. Baik Mbak, jadi saya mengalami masalah yaitu untuk sulit tidur. Ketika masalah itu muncul, saya rasa yang menyebabkan saya mengalami permasalahan itu karena rasa cemas yang mengganggu saya. Sehingga saya menjadi kepikiran akan hal itu, di mana teman saya sebelumnya yang sudah saya ceritakan menjauhi saya dan membuat saya berpikir bahwa saya ada salah apa. Pikiran itu selalu mengganggu saya ketika saya ingin beristirahat dan selalu kepikiran Mbak. Baiklah, permasalahan yang kamu alami ini, kamu kepikiran pada teman kamu yang menjauhi kamu dan tidak ingin bergaul denganmu. Karena itu kamu selalu berpikir, aku salah apa, kenapa mereka bisa menjauhi kamu, dan bahkan tidak ingin bergaul dengan saya. Seperti itu ya? Ya Mbak, betul sekali. Saya selalu merasa bahwa diri saya ada salah dengan mereka. Ya, saya paham dan saya dapat merasakan ketika di posisi kamu itu, apa yang kamu rasakan dan bagaimana. Nah, dari pemikiran yang muncul itu mengganggu kamu sehingga kamu sulit untuk mendapatkan waktu tidur, seperti itu. Iya Mbak, seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya pada kamu, apakah kamu ada penyakit insomnia? Insomnia? Iya, insomnia, di mana kamu sulit untuk tidur ketika di malam hari dan selalu berjaga dan bergadang. Jadi begini Mbak, saya sebenarnya nggak ada penyakit insomnia. Cuman kalau misalnya habis begadang, terpaksa begadang buat ngerjain tugas atau yang lain, malah membuat saya sulit tidur Mbak. Ditambah lagi pikiran yang selalu mengganggu saya ketika saya ingin tidur. Walaupun bisa tidur awal, dan pasti jam 5 subuh pasti saya kebangun dan tidak bisa tidur lagi. Dan itu berlangsung cukup lama Mbak. Kira-kira kamu mulai sejak kapan seperti ini? Saya sejak mengalami masalah ini sudah setahun Mbak. Saya mengalami sulit tidur ini, kira-kira begitu. Oh, jadi sudah setahun ya kamu mengalami sulit tidur? Iya Mbak, kira-kira begitu. Seperti sebelum itu saya ingin bertanya, apakah ada hal lain yang membuat kamu bisa cepat tidur? Saya sudah mencoba untuk membaca dan mendengarkan musik pada saat malam, namun tetap saja saya tidak bisa untuk tidur awal. Tapi apakah kamu pernah tidur awal pada malam hari? Pernah Mbak, dan itu ketika saya merasa lelah. Namun saya kebangun tengah malam, malamnya sekitar jam 1 atau jam 2 Mbak. Oh, jadi kamu sudah mencoba untuk tidur awal dan itu tidak pernah, itu pernah, namun kamu kebangun pada jam 1 jam 2 seperti itu. Iya Mbak. Dan ketika kamu kebangun di jam itu, apakah kamu tidak ada keinginan untuk melanjutkan tidur kembali? Ada Mbak, ya itu saya sulit untuk tidur Mbak. Oke, baiklah, dari permasalahan yang kamu alami bahwa kamu telah melakukan usaha untuk mengatasi sulit tidur kamu, yaitu kamu mencoba mendengarkan musik dan membaca buku. Namun hasilnya tidak ada perubahan, kamu menjadi tidak bisa tidur lagi. Kamu juga sudah mencoba untuk tidur awal, namun kamu hanya bisa tidur awal ketika kamu merasa lelah. Dan itu ketika tengah malam kamu kebangun lagi dan berjaga lagi hingga subuh, seperti itu. Ya Mbak, betul begitu. Jadi ketika bangun subuh, habis itu kamu tidur lagi? Tidak bisa Mbak. Oke, saya paham sampai di sini. Walaupun kamu sulit tidur, tapi kamu di sini sudah berusaha. Walaupun sulit bagi kamu untuk melakukan perubahan, pasti masalah ini sulit kamu hadapi. Apalagi ketika ada perkuliahan dan tugas yang begitu mengganggu pikiran kamu, benar begitu bukan? Ya Mbak, betul, itu yang saya sedang rasakan. Oke, karena kamu sudah menceritakan semua yang kamu alami dan kamu rasakan bahwa dapat mengganggu pikiran kamu. Dengan teknik ini kita dapat membantu kamu mengubah arah sudut pandang kamu terhadap permasalahan kamu. Jadi ketika kamu mengalami sulit tidur, kamu mencoba melakukan kegiatan yang bisa membuat kamu mengurangi pemikiran-pemikiran yang dapat mengganggu pola pikir kamu.
Kegiatan seperti apa Mbak? Ya, kamu mencoba untuk melakukan hal-hal yang berdampak positif untuk diri kamu. Baiklah Mbak, saya akan mencoba melakukan hal berdampak positif sehingga saya dapat mengubah pola pikir saya. Oke, baguslah. Kamu sudah mencoba tugas yang saya berikan dan kamu juga bisa melakukan secara mandiri dengan harapan di sini kamu bisa mengubah pola pikir dengan berpikir positif ya. Ya Mbak, saya akan berusaha. Oke, karena mengingat waktu telah habis, maka konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini dan terima kasih untuk hari ini. Kamu sudah melakukan proses konseling ini dengan baik dan lancar. Saya harap kamu masih bisa mengikuti konseling pada pertemuan selanjutnya, di mana pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas evaluasi dari proses konseling ini yang telah kita lakukan. Bagaimana, apa kamu setuju? Paham Mbak, saya akan Sangat top, ulang. Iya, saya setuju. Diam. Apakah kamu paham? Paham Mbak, saya akan mencoba melakukan apa yang telah Mbak sampaikan kepada saya dalam proses konseling. Baguslah jika seperti itu. Pertemuan kita cukupkan hari ini ya. Sampai bertemu dengan pertemuan selanjutnya. Iya Mbak, kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana mengenai tugas yang saya berikan? Apakah kamu sudah melakukannya? Terkait tugas yang Mbak berikan, saya sudah mencoba melakukannya dan saya rasa itu sudah dapat membantu saya Mbak. Oh iya? Wah, bagus sekali kalau begitu. Mengenai tugas yang saya berikan, apakah kamu sudah lakukan? Saya sudah mencoba mendengarkan podcast yang dapat mengubah pikiran saya. Selain itu, saya mendengarkan kata-kata motivasi yang dapat membantu saya mengubah pikiran saya. Dengan begitu, saya menjadi bersemangat dan saya sudah berpikir bahwa tidak ada yang dapat menghambat kita untuk mencapai suatu hal yang kita inginkan. Ketika ada niat baik, maka itu kita dapat lakukan dan kita pun bisa lebih menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi, seperti diri saya sendiri, Mbak. Pada waktu apa kamu mendengarkan podcast itu? Pada saat saya sedang luang, Mbak, dan pada saat di pagi hari atau sore hari, Mbak, saya mendengarkan dengan melalui podcast yang berupa kata semangat. Ini dapat membantu saya mengubah pola pikir saya. Podcast ini juga ternyata memberikan gambaran kepada saya tentang hal positif. Dari podcast yang saya dengarkan dan menyuruh pendengar ini dapat membuka pikiran dan memikirkan hal yang belum saya pikirkan, Mbak. Maka dari itu, menurut saya, dengan mendengarkannya, saya sudah bisa mengubah pola pikir saya. Wah, baguslah jika seperti itu ya. Kamu sudah ada perkembangan. Di sini saya bisa lihat begitu besar niat kamu untuk mengubah pola pikir kamu. Kamu hebat sekali. Iya, Mbak. Terima kasih. Karena mengingat waktu telah habis, maka konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini dan terima kasih untuk hari ini kamu sudah melakukan proses konseling dengan baik dan lancar. Saya harap kamu bisa melakukan konseling pada pertemuan selanjutnya. Nah, di mana pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi dari proses konseling yang telah kita lakukan. Bagaimana? Apa kamu paham? Iya, Mbak. Saya paham. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan.